dalam sebuah pasal yang penting, yang kalau tidak mengetahui ini banyak orang ragu-ragu atau bahkan tanda petik alergi dengan kumpul-kumpul zikir. Habis sholat kita pimpin sebarang-barang, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang langsung ngacir kabur, ngacirnya macam-macam. Ada yang karena mules, wajar tuh. Ada yang karena nggak suka katanya. Maknanya itu risihnya kenapa? Karena perasaan, jangan-jangan ini perbuatan ini nggak boleh ini. Sekarang coba kita lihat dalam kitab nih, dalam bab-bab awal daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, satu pasal. Fi istihbabil julusi fi hilaqiz zikri. Bab atau fasal dalam anjuran atau disunnahkannya duduk-duduk di dalam halaqah zikir, di dalam halaqah zikir atau kelompok orang-orang yang berzikir. Ini babnya atau judul fasalnya sudah demikian. Kemudian beliau berikan keterangannya, i'lam, ketahuilah, annahu kama yustahabbu zikru, bahwasanya sebagaimana zikir itu disunnahkan, yustahabbul julusu fi hilaqi ahlihi, maka ikut dengan kesunnahannya itu disunnahkan juga duduk-duduk di kelompok orang yang berzikir atau disebut dengan halaqah zikir. Wa qad tazaharatil adillatu ala zalik, dan sungguh sangat terang benderang dan tampak sangat jelas dalil-dalil atas kesunnahan tersebut. Wasataridu fi mawadi'iha insyaallah, kata beliau ini dalam pembahasan masalah ini detailnya ada tempat khusus yang dibahas. Akan tetapi kata beliau, wa yakfi fi zalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, akan tetapi cukup bagiku. Nih, Imam Nawawi seorang mujtahid, seorang imam ahli hadis, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, pengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab lil Imam Asy-Syirazi, pengarang berbagai macam kitab. Beliau ini termasuk mujtahid di dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata, dalam menunjukkan kesunnahannya itu, kata beliau, wa yakfi fi dzalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, cukup dengan ini saja, enggak usah banyak-banyak menjelaskan tentang itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa hadisnya? Iza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu lalu atau melewati daripada taman-taman surga, farta'u, maka berhentilah kamu bersama dengan mereka. Kalaulah kita jalan-jalan mau berangkat ke pasar, lalu kita lewati ada orang sedang berzikir, itu dianjurkan berhenti bergabung. Apalagi ketika memang kita masih di tempat di mana orang berzikir, tentu lebih dianjurkan lagi. Bahkan ketika kita ini sedang jalan lalu kita lihat ada kelompok orang berzikir, apa kata Nabi? Farta'u, berhenti bergabung di sana. Qalu, berkata para sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Nabi bilang, kalau kamu lihat taman-taman surga, berhenti kamu di situ masuk. Sahabat nanya, ya Rasulullah, taman surga itu apa? Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hilaquz zikri, halaqah zikir, di mana di situ ada orang berzikir menyebut nama Allah.
Fa inna lillahi ta'ala, maka sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sayyaratim minal malaikati, memiliki malaikat yang tugasnya disuruh jalan-jalan, yatlubuna hilaqaz zikri, tugas malaikatnya diciptakan hanya untuk jalan-jalan mencari di mana ada majlis zikir, di mana ada halaqah zikir, di mana ada orang berkumpul menunaikan yang namanya zikir. Fa iza atau alaihim, maka apabila para malaikat itu telah menemukan yang mereka cari itu, huffu bihim, para malaikat itu akan diam bersama dengan mereka. Nah ini, jadi orang ada di dalam majelis zikir, itu majelis yang luar biasa, majelis mulia. Bahkan mereka itu dicari-cari oleh malaikat. Allah ciptakan malaikat khusus. Malaikat itu banyak. Ada malaikat pencabut nyawa yang terkenal lah. Ada malaikat yang membagi-bagikan rizki, luar biasa terkenal juga. Sudah hafal kita nama-nama malaikat itu yang masyhur. Ada juga malaikat-malaikat yang diciptakan tugasnya hanya untuk sujud. Begitu diciptakan sujud sampai habis masa berlakunya. Entah berapa ratus tahun sujud, ya sujud saja. Ada yang diciptakan untuk bertasbih, memuji Allah. Ya itu saja namanya malaikat. Malaikat itu tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang Allah ciptakan untuk apa dia diciptakan. Nah ada malaikat khusus diciptakan jalan-jalan kerjaannya. Kerjaan jalan-jalannya ini mencari halaqah zikir. Apabila mereka temukan orang berzikir, mereka diam bersama mereka. Jadi orang zikir mestilah ada malaikat di situ. Kemudian selanjutnya warwaina fi sahih muslimin, kami riwayatkan di dalam kitab Imam Muslim, yakni sahih Muslim, an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Muawiyah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabihi faqala, Nabi keluar rumahnya menuju kelompok dari para sahabatnya yang sedang berkumpul. Hadis riwayat Imam Muslim ini. Faqala, lalu Nabi bertanya. Nabi keluar menuju tempat di mana para sahabatnya sedang berkumpul-kumpul. Halaqah itu berkumpul namanya. Lalu Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Ngapain kamu semua duduk-duduk di sini? Ngapain? Ada orang-orang lagi ngumpul, sahabat Nabi datangi Nabi, ditanya, kamu semua ini sedang apa di sini? Qalu, apa jawaban para sahabat? Jalasna, kami ini duduk bersama-sama. Nazkurullah, kami berzikir bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahmaduhu, dan kami memuji Ia Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kami ini duduk-duduk berzikir kepada Allah, kami memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas apa telah ditunjukkan kami kepada Islam dan menjadikan kami bagian daripada orang Islam itu. Sebab itu mereka syukur, lalu mereka berkumpul, mereka zikir kepada Allah, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis. Qala, berkata Nabi, Allah, panjang alifnya, Allahumma ajlasakum illa zak. Maksudnya begini kalau diterjemahkan, betulkah tujuan kalian duduk ini hanya untuk itu? Artinya bukan lalu kemudian kita ini datang-datang sembari nggak sengaja. Oh, kan ada orang bilang kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tiba-tiba ngumpul nggak sengaja boleh kalau sama-sama. Kalau benar-benar disengaja nggak boleh. Bukannya yang seperti kebalikan, justru sengaja para sahabat itu berkumpul. Ini Nabi nanya, Allah ma ajlasakum illa zak. Sungguhkah tujuan kalian kumpul ini hanya untuk itu, hanya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama? Qalu, para sahabat ini semua menjawab, wallahi, demi Allah, ma ajlasana illa zak, demi Allah tiadalah tujuan kami duduk berkumpul ini melainkan hanya untuk bersama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala, Nabi jawab setelah mendengarkan ini, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Begini kata Nabi, aku nanya seperti ini bukanlah aku hendak meletakkan tuduhan untuk kalian. Maknanya Nabi enggak percaya gitu, enggak. Walakinnahu, tetapi kata Nabi, atani Jibrilu, telah datang kepadaku kata Nabi malaikat Jibril, fa akhbaroni, lalu malaikat Jibril memberikan kabar kepadaku, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, yubahi bikumul malaikah, membangga-banggakan kalian semuanya di hadapan para malaikat. Ini majlis zikir, ini orang berzikir bersama. Salat kita berjamaah, kita sudah berjamaah kita salat. Siar semua perkara baik-baik itu selalu kita tampakkan mesti berjamaah kan? Salat berjamaah. Makan pun Nabi enggak pernah sendirian. Ketika Nabi makan lalu tidak ada kawannya, kalau ada kambing sekalipun di dalam kitab Sama'il Rasulullah SAW dijatakan bahwasanya Nabi ini enggak suka makan sendiri, sukanya makan sama-sama. Kalau Nabi punya makanan mau makan, lalu Nabi enggak ada kawan, Nabi keliling kemana-mana nyari kawan untuk makan. Ketika enggak ketemu orang, ada kambing, makan sama kambing. Nabi makan kurmanya, lalu bijinya diberikan ke kambing, disuapi oleh Nabi kan, domba itu. Sehingga hal-hal yang demikian itu sebenarnya kalau kita perhatikan, memang kebaikan-kebaikan itu siarnya adalah berjamaah. Nah, hanya saja tidak pula wajib. Andainya yang mau ikut, ia ikut, tapi enggak ikutnya bukan karena sesuatu yang enggak suka di dalam hatinya, karena belum tahu. Jadi kalau enggak ikut, ya enggak ikut saja karena buru-buru dan lain sebagainya. Tapi yang ikut jangan pula ragu-ragu, karena ada juga yang ikut ini suara aja dipelanin, takut karena di sampingnya ada temannya yang enggak suka dengan zikir gitu. Jadi agak-agak ragu, jangan-jangan saya ini salah. Percaya diri saja dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Sesungguhnya apa yang diajarkan itu adalah perkara yang memang sudah berlandaskan daripada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, bahkan sudah dituliskan oleh para ulama sejak dahulu di dalam kitab-kitab mereka. Nah, semoga manfaat pembacaan daripada kitab Al-Azkar Namamiyah. Semoga apa yang kita lakukan semakin mantap. Kita ini benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.